Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekar Ayuni Diandra Putri dengan NIM akhir 152 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait dengan materi pelayanan kefarmasian. Yang pertama yang akan dijelaskan di sini yaitu ada alur dan formulasi terkait pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Di sini yang mencakup dengan kategori ini akan dijelaskan dari empat bidang, yaitu pertama rumah sakit, yang kedua ada dari puskesmas, yang ketiga ada dari apotek, dan yang keempat dari klinik. Yang pertama dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rumah sakit yang diambil dari Permenkes nomor 72 tahun 2016. Yang pertama, di sini ada pemilihan. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ada perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan menentukan jumlah pengadaan agar tersedia obat, Alkes, dan BMHP dengan jenis, jumlah, dan waktu yang efisien. Selanjutnya yang ketiga ada realisasi, ada pengadaan. Pengadaan yaitu realisasi dari perencanaan kebutuhan melalui pembelian, produksi, ataupun hibah. Selanjutnya, yang keempat, ada penerimaan. Penerimaan adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian barang yang akan datang dengan pesanan yang sudah dipesan. Yang selanjutnya, yang kelima, ada penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP agar tetap stabil, aman, dan bermutu. Yang keenam, ada pendistribusian. Pendistribusian menyalurkan sediaan dari penyimpanan ke unit atau pasien dengan menjaga mutu dan stabilitas. Selanjutnya, yang ketujuh, ada pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dan penarikan adalah kegiatan yang mengeluarkan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP dari peredaran karena rusak, kadaluarsa, atau dicabut izin edarnya. Yang kedelapan, ada pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran. Yang terakhir, yang kesembilan, ada administrasi. Selanjutnya, yang akan dijelaskan yang kedua yaitu ada dari apotek yang diambil dari Permenkes nomor 73 tahun 2016. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP sesuai kebutuhannya. Yang kedua, ada pengadaan. Pengadaan adalah realisasi dari perencanaan kebutuhan melalui pembelian, produksi, ataupun hibah. Yang ketiga, ada penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan sediaan farmasi, Alkes, BMHP agar tetap stabil, aman, dan bermutu. Yang keempat, ada pemusnahan. Pemusnahan yaitu penarikan sediaan farmasi agar tidak pemusnahan
Pemusnahan adalah penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM. Selanjutnya yang kelima, ada pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan yang sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Yang terakhir, ada pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP atau bahan medis habis pakai yang meliputi pengadaan yang mencakup surat pesanan dan faktur, penyimpanan yang mencakup kartu stok, penyerahan yang meliputi nota atau struk penjualan, dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan dari Puskesmas yang diambil dari Permenkes nomor 74 tahun 2016. Yang pertama, ada perencanaan. Untuk dokumen yang disiapkan untuk perencanaan, yaitu ada LPO yang memiliki kepanjangan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Yang kedua, ada permintaan. Untuk dokumen yang disiapkan untuk permintaan, yaitu surat permintaan resmi dan LPO. Yang ketiga, ada penerimaan. Dokumen yang harus disiapkan untuk penerimaan, yaitu LPO, tanda terima barang, dan berita acara permintaan. Yang keempat, ada penyimpanan. Dokumen yang harus disiapkan untuk penyimpanan meliputi kartu stok, buku suhu, dan catatan penyimpanan. Selanjutnya, yang kelima, ada pendistribusian. Dokumen yang harus disiapkan untuk pendistribusian yaitu buku distribusi, catatan pengeluaran, dan LPO. Yang keenam, di sini ada pengendalian. Dokumen yang harus disiapkan untuk pengendalian yaitu kartu stok dan laporan pengendalian. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ada pencatatan dan pelaporan. Dokumen yang harus disiapkan untuk pencatatan dan pelaporan yaitu ada LPO, kartu stok, buku catatan penerimaan atau pengeluaran, dan buku laporan bulanan. Dan yang terakhir, ada pemantauan dan evaluasi. Dokumen yang harus disiapkan untuk pemantauan dan evaluasi yaitu kartu suhu, formulir monitoring, dan laporan evaluasi. Dan dari sini yang terakhir yang akan dijelaskan dari alur formulasi terkait pengolahan sedia farmasi, Alkes dan BMHP ini dari klinik yang dispesifikasi dengan rawat inap. Yang pertama ada pemilihan, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pengadaan, yang keempat ada penerimaan, yang kelima ada penyimpanan, yang keenam ada pendistribusian, yang ketujuh ada pemusnahan dan penarikan, yang kedelapan pengendalian, dan yang kesembilan ada administrasi. Selanjutnya, di sini yang akan dibahas yaitu terkait dengan penulisan resep. Penulisan resep
harus ditulis secara lengkap dan jelas sesuai dengan kaidah hukum yang tertera pada Per BPOM nomor 4 tahun 2018. Di sini ada beberapa yang mencakup untuk penulisan resep yang benar dan baik. Di sini yang pertama ada inskripto atau kepala resep. Inskripto sendiri adalah bagian paling atas dari resep yang mencakup nama dokter, nomor surat izin praktik atau SIP. Yang ketiga ada alamat praktik. Yang keempat ada nomor telepon, kota, dan tanggal penulisan resep. Yang selanjutnya, yang kedua, ada invacatio atau nama lainnya permintaan tertulis. Invacatio disimbolkan dengan tanda R yang ditulis dengan huruf kapital dan garis miring yang memiliki arti ambillah atau berikanlah, dan bagian ini merupakan tanda yang mengawali setiap resep. Dan yang ketiga ada ordonatio atau nama lainnya isi resep. Ordonatio ini adalah inti dari resep yang berisi informasi obat yang diresepkan pada pasien, yang mencakup yang pertama ada nama pasien, dosis obat, bentuk sediaan, jumlah obat, dan perintah pembuatan. Selanjutnya, yang nomor 4 ada signatura atau nama lainnya adalah aturan pakai. Bagian ini berisi aturan dan penggunaan obat yang mencakup simbol S, dan simbol S ini merupakan singkatan dari bahasa Latin yang memiliki arti memberikan tanda. Yang kedua, frekuensi pemberian. Yang ketiga, jumlah obat. Contoh untuk jumlah obat itu adalah jumlah untuk meminum obatnya, yaitu misalnya sekali minum. Selanjutnya ada waktu pemberian dan ada rute pemberian. Yang kelima ada subskriptio atau tanda tangan yang dispesifikasi dengan tanda tangan dokter. Subskriptio sendiri adalah tanda legalitas untuk resep yang sudah diresepkan oleh dokter. Yang terakhir, yang keenam, yaitu pro atau nama lainnya identitas pasien. Pro sendiri ditempatkan di paling bawah resep yang mencantumkan identitas pasien, seperti yang pertama ada nama pasien, yang kedua umur dan berat badan pasien, dan yang terakhir adalah jenis kelamin dan alamat pasien. Di sini diberi foto dan contoh penulisan resep yang benar. Di sini sudah diberitahu untuk di paling atas di sini ada inskripto, di bawah inskripto ada proskripto, di bawahnya ada signatura yang diberi tanda R dengan tulisan huruf kapital dan garis miring, di bawahnya ada subskripto, dan di bawah yang di paling bawah adalah pro yang mencakup identitas pasien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengkajian resep. Pengkajian resep merupakan komponen penting dalam pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk menganalisis potensi masalah terkait obat dan mencegah kesalahan pengobatan atau medication error, terutama pada fase penulisan resep.
Sementara itu, dispensing obat mencakup kegiatan penyerahan dan pelabelan obat pada pasien dengan fokus memastikan informasi yang diberikan jelas, dan mudah dimengerti oleh pasien. Selanjutnya yang akan dijelaskan adalah pengkajian resep. Pengkajian resep sendiri itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada kajian administratif, yang kedua ada kajian farmasetik, dan yang ketiga, yang terakhir adalah kajian klinis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dimulai dari yang pertama, yaitu kajian administratif. Kajian administratif itu adalah kelengkapan pada resep yang mencakup nama, umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan pasien. Selanjutnya ada nama, nomor SIP, alamat, nomor telepon, dan paraf dokter. Yang terakhir adalah tanggal penulisan resep. Yang kedua yang akan dijelaskan adalah kajian farmasetik. Kajian farmasetik ini mencakup simbol R, simbol signatura, simbol signatura atau yang ditulis dengan R secara kapital dan garis miring. Selanjutnya ada nama obat, bentuk sediaan, dan kekuatan sediaan. Yang ketiga ada dosis dan jumlah obat. Yang keempat ada stabilitas obat. Yang kelima dan yang terakhir adalah cara penggunaannya. Selanjutnya yang akan dijelaskan yang ketiga, yang terakhir adalah kajian klinis. Kajian klinis ini mencakup yang pertama ada ketetapan dosis dan waktu penggunaan, yang kedua duplikasi, yang ketiga alergi terhadap obat, yang keempat kontraindikasi, yang kelima adalah interaksi obat. Di sini diperlihatkan formulasi pengkajian resep di setiap bidangnya. Yang pertama di sini ada formulasi pengkajian resep dari apotek. Selanjutnya formulasi pengkajian resep di rumah sakit. Di sini dibagi menjadi 2. Selanjutnya, formulasi pengkajian resep di puskesmas, seperti yang terlampir di PPT. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu masalah terkait obat atau drug related problem yang disingkat dengan DRP. DRP sendiri adalah masalah klinis yang tidak diinginkan dan dialami oleh pasien secara aktual terkait dengan terapi obat. Untuk DRP sendiri ini mencakup beberapa. Yang pertama ada indikasi tanpa obat, yang kedua obat tanpa indikasi, yang ketiga dosis terlalu rendah atau tinggi, yang keempat efek samping obat, yang kelima interaksi obat, yang keenam ketidakmampuan pasien. Di sini saya akan membahas satu persatu dan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama di sini ada indikasi tanpa obat. Indikasi tanpa obat itu adalah pasien yang mempunyai penyakit tetapi tidak diberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya. Yang kedua ada obat tanpa indikasi. Obat tanpa indikasi ini adalah pasien yang diberikan obat
yang diberikan obat yang seharusnya tidak perlu diberikan kepada pasien. Yang ketiga, ada dosis yang terlalu rendah atau tinggi, dosis yang tidak efektif, atau dosis yang bisa menyebabkan toksik. Selanjutnya, yang keempat, ada efek samping obat. Untuk efek samping obat itu adalah reaksi yang tidak diinginkan dari penggunaan obat. Untuk selanjutnya, yang kelima, ada interaksi obat. Untuk interaksi obat sendiri itu adalah penggunaan 2 atau lebih obat yang akan saling mempengaruhi aktivitas obat. Dan yang keenam, ada ketidakmampuan pasien. Ketidakmampuan pasien ini adalah pasien yang tidak meminum obat sesuai dengan aturannya, yang sudah diberikan aturannya. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah masalah lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang suamedikasi. Suamedikasi sendiri yaitu upaya pengobatan yang dilakukan oleh diri sendiri menggunakan obat-obatan yang dijual bebas atau obat wajib apotek yang disingkat OWA, atau obat tanpa resep dokter. Di sini juga diberitahu tata laksana suamedikasi. Tata laksana suamedikasi yang pertama adalah melakukan komunikasi awal, yang kedua melakukan asesmen pasien, yang ketiga menetapkan dan memberikan solusi kebutuhan terapi pasien, yang keempat memberikan informasi obat atau yang disebut PIO, dan yang kelima adalah verifikasi informasi obat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu sendiri disebut sebagai penyakit yang tidak menular, tapi terjadi penyakit yang tidak menular, tapi terjadi karena adanya penurunan fungsi organ di dalam tubuh, dan umumnya dialami ketika memasuki usia lanjut. Meskipun demikian, penyebab utama yang sering dikaitkan dengan penyakit degeneratif itu sendiri adalah pola makan yang tidak sehat. Di sini diberi contoh beberapa penyakit utama degeneratif, yaitu yang pertama ada hipertensi, yang kedua ada obesitas, yang ketiga ada diabetes mellitus, yang keempat ada kanker, dan yang kelima ada kardiovaskular. Selanjutnya, di sini diperlihatkan tata laksana umum penyakit degeneratif. Di sini dilihat ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini yang pertama terapi non-farmakologinya, yaitu bisa melakukan olahraga secara rutin, berhenti merokok dan berhenti meminum alkohol, melakukan diet yang seimbang, dan tetap menjaga pola makan yang sehat. Dan selanjutnya untuk terapi farmakologinya itu disesuaikan dengan jenis penyakit yang diderita oleh pasien. Di sini juga diberitahu tata laksana penyakit degeneratifnya, disebutkan satu persatu. Yang pertama ada hipertensi. Untuk obat hipertensi di sini meliputi ACE inhibitor. Contoh obat dari ACE inhibitor sendiri di sini ada captopril dan lisinopril. Selanjutnya ada ARB, yang contoh obatnya adalah losartan, dan yang terakhir ada CCB, golongan obat CCB, yang contoh obatnya adalah amlodipin.
Bisa dilihat di sini untuk parameter klinis dari penyakit hipertensi itu sendiri, yaitu tekanan darah yang memiliki target kurang dari 140/90. Yang kedua ada fungsi ginjal yang dilihat adalah kreatin dan GFR-nya. Dan yang terakhir adalah elektrolit. Di sini juga diperlihatkan efek samping dari mengonsumsi obat hipertensi. Di sini ada contohnya hipotensi, hipoglikemia, batuk kering, dan edema perifer. Selanjutnya, penyakit yang kedua ada diabetes mellitus atau DM. Di sini diabetes mellitusnya untuk yang tipe 2. Jadi di sini untuk obat yang digunakan untuk diabetes mellitus tipe 2 di sini yaitu ada metformin yang digunakan untuk lini pertamanya. Yang keduanya ada sulfonylurea digunakan untuk lini keduanya, dan yang terakhir ada insulin. Bisa dilihat di sini juga ada parameter klinis untuk diabetes mellitus atau DM tipe 2 di sini, yaitu gula arah puasa. Yang kedua ada HbA1c yang memiliki target 7%. Dan di sini juga diperlihatkan dan diberitahu efek samping dari mengonsumsi obat diabetes mellitus tipe 2. Mungkin di sini contohnya ada hipoglikemia, gangguan GI, dan asidosis laktat. Selanjutnya yang ketiga ada penyakit osteoartritis. Di sini ada obat untuk penyakit osteoartritis yaitu golongan analgetik. Contoh dari golongan analgetik di sini disebutkan adalah paracetamol. Yang kedua ada golongan NSAID, yang contoh obatnya adalah ibuprofen, dan yang terakhir bisa mengonsumsi suplemen sendi. Bisa dilihat di sini juga untuk parameter klinis dari penyakit osteoartritis itu sendiri, yaitu dengan evaluasi radiologi, contohnya dengan mengekstray sendi. Di sini juga diperlihatkan efek samping dari mengonsumsi obat osteoartritis itu sendiri, yaitu efek sampingnya adalah gangguan lambung dan gagal ginjal. Untuk obat yang keempat, yaitu adalah penyakit jantung koroner atau yang disingkat dengan PJK. Di sini diperlihatkan untuk obat penyakit jantung koroner itu ada simvastatin, ada aspirin, dan ada bisoprolol. Di sini juga diperlihatkan parameter klinis dari penyakit jantung koroner. Yang pertama ada profil liquid, yang dilihat adalah LDL dan HDL-nya. Yang kedua ada EKG, dan yang ketiga ada tanda vital. Di sini ada efek samping otot. Maaf, bisa saya ulang. Di sini diberitahu efek samping dari mengonsumsi obat penyakit jantung koroner, yaitu efek sampingnya adalah nyeri otot dan tukak lambung. Yang terakhir di sini ada penyakit neurodegeneratif. Contoh penyakit neurodegeneratif yaitu ada Parkinson dan ada Alzheimer. Untuk obat Parkinson itu sendiri di sini diberitahu salah satunya adalah levodopa. Untuk Alzheimer di sini diberitahu adalah donepezil. Di sini diberitahu parameter klinis dari penyakit neurodegeneratif Parkinson dan Alzheimer adalah skor MMSE, gejala motorik dan gejala non-motorik. Dan yang selanjutnya di sini ada efek samping dari mengonsumsi obat penyakit neurodegeneratif yaitu Parkinson dan Alzheimer yang memiliki efek samping halusinasi, gangguan tidur, mual, dan yang terakhir adalah difusi otonom.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.